Ya semua cewek cantik sih ya. Boleh dikenalin dulu gak? Luhai. Nama aslinya siapa sih? Kenapa dipanggil Luhai? Ya, namanya artis. Tadi dulu gue masih grogi. Halo, bersama saya Elian Without Friend. Kemarin saya jadi penuang kecap, sekarang saya jadi Elian. Sekarang saya ada di konten baru yang namanya Cewek Cantik. Sebenarnya cewek itu banyak banget yang pengen kita ulik, karena menariknya dari semua cewek itu random, gak bisa ditebak. Ini sih yang bikin kita pengen ngebahas tentang cewek itu. Sama cantik itu gak cuma tentang muka, badan, kulit putih atau apapun itu gitu. Cantik itu dari semua aspek. Karena cantik itu meskipun bukan apapun. Saya Elian Without Friend. Selamat datang di konten Cewek Cantik. Halo, sama saya Daniel Elian Without Friend. Kemarin saya jadi penuang kecap, sekarang saya jadi Elian bersama Luhai. salah satu wanita yang mungkin ya semua cewek cantik sih ya. Boleh dikenalin dulu gak? Luhai. Nama aslinya siapa sih? Kenapa dipanggil Luhai? Ya, namanya artis. Tadi dulu gue masih grogi. Lanjut aja. Nama aslinya Luhai Atakia. Nah, semua orang itu manggilnya pada Luhai. Kenapa Luhai? Karena Lulu Hayah. Bisa disingkat jadi Luhai gitu. Luhai. Kesibukannya apa sih kalau boleh tahu? Kalau aku lagi sibuk kuliah semester 7. Udah tingkat akhir banget tuh. Berarti sibuk-sibuknya skripsi dong? Wah, udah bukan skripsi lagi ya. Berarti kalau semester 7 tuh berarti udah pernah ngalamin masa magang apa segala macam gitu kan? Belum, kalau aku kan baru semester 7 awal. Tapi emang nanti pasti magang gitu. Habis semester 7 akhir masuk ke 8 tuh, awal-awal 8. Cara ngebagi waktunya kalau kuliah gitu gimana sih? Cara bagi waktunya ya gimana ya? Jadi kita kan satu kewajiban cuman kuliah doang. Pasti kita juga nggak mungkin kuliah doang. Nah, kita juga pengen ada rasanya pengen main atau pengen kumpul sama temen atau refreshing segala macem. Tapi ya kita harus bener-bener bagi waktunya ya buat kuliah dulu. Baru kalau kuliah udah kelar itu baru ke refreshing atau ngobrol sama temen gitu. Masalah kalau kuliah gini ya, masih udah semester 7, masalah paling beratnya itu apa sih? Maksudnya barangkali buat semua gitu. Karena semester 7 tuh udah mulai, ibaratnya nih ya, kalau misalkan kita udah masuk, udah di pintu, itu tuh kaki satu kita tuh udah tinggal ngelangkah doang tuh. Kaki satu kita udah di luar, satunya tinggal ngelangkah doang. Ini tuh gimana sih rasanya? Rasanya walaupun satu langkah tuh ya, tapi rasanya tuh kayak cuma satu langkah tuh kayak bener-bener berat banget, kayak kita tuh bener-bener dipikul beban banget gitu. Ya rasanya nggak bisa dijelasin sama kata-kata, cuman bisa dirasain gimana pedihnya. Tapi emang struggle ya tuh kuat banget sih ya. Banget, tergantung diri kita sendiri sih. Ada maksudnya, walaupun kan aku udah semester 7, temen aku yang baru semester 3, 2 aja tuh udah nggak kuat. Ya emang balik lagi ke gimana kitanya gitu. Luhai itu kalau di keluarga, tadi kan masalah kampus. Kalau di keluarga itu anak berapa? Luhai anak ke-1. Wah, anak pertama. Berat gak sih jadi anak pertama? Apalagi gini ya, anak pertama cewek. Itu kan pasti ibaratnya gini ya, banyak orang yang bilang cewek itu lemah gitu. Banyak orang yang bilang ya, ini kan statement orang-orang gitu. Iya. Nah, kalau buat Luhai sendiri itu gimana sih jadi anak pertama? Jadi anak pertama itu, jangankan cewek gitu, cowok aja jadi anak pertama itu susah. Tanggung jawabnya besar banget. Apalagi aku punya adik lebih dari 1. Dan aku emang beda kan cewek cowok gitu. Walaupun gak ada bedanya sih sebenarnya. Mau kita cewek, mau kita cowok, sama aja. Anak pertama itu harus benar-benar jadi pelajaran, jadi contoh. Iya, jadi contoh emang buat adik-adiknya gitu. Bangsatnya anak pertama tuh kayak gitu loh. Iya gak sih? Kayak bener. Mau nggak mau kita harus jadi contoh buat adik-adik kita. Bener, iya gitu. Sama harus, ya intinya sih bahan
validasi aja dari dari orang tua gitu. Iya, apalagi Gimana cara kita ke adik-adik kita gimana gitu loh. Maksudnya kayak orang tua tuh nitik beratin banget bebannya tuh ke kita, apalagi Luhai juga kuliah semester 7 yang emang bebannya tuh udah berat banget sih, gila. Itu kayak wah, cowok aja pun yang kayak gitu nggak kuat, apalagi cewek gitu loh. Iya nggak sih? Iya banget. Nah, cara ngasih contoh ke adik-adiknya gimana? Kayak ibaratnya gini, lu misalkan di keluarga begini, di teman begini. Nah, cara biar kayak nunjukin kalau, Dek, kamu tuh kalau misalkan udah gede harus begini, jangan kayak teteh begini, harus kayak teteh begini gitu loh. Kalau cara aku sendiri ya selalu nasihatin adik aku sih, ketika dia udah ngelakuin kesalahan langsung aku tegur, karena kalau nggak ditegur itu pasti dia bakal kayak gitu terus-terusan. Kalaupun ditegur juga masih kayak ngelawan, apa sih tetehnya aja juga kayak gitu. Nah aku langsung tuh tegasin, ya udah nggak usah ikutin teteh dong, teteh kayak gini ya kamu harus lebih baik lagi ya, walaupun teteh kayak gini ya juga maaf aja, maksudnya bukan teteh ngajarin gimana ya, ambil posisi positifnya gitu, jangan yang negatifnya dibuang aja. Jangan oh tetehnya kayak gini ya udah aku harus kayak gini, enggak harus kayak gitu. Jadi aku bener-bener tegasin lagi, ya jangan diikutin gitu. Iya sih bener, kayak itu sih salah satu beban anak pertama gitu, apalagi cewek gitu kan. Nah terus kayak ngeluangin waktu buat adik-adiknya gimana? Apa gini deh, tempat paling nyaman Luha itu di mana dan sama siapa gitu? Entah misalkan sendiri ataupun itu gitu. Kalau aku dulu nyamannya emang sama pacar. Dulu Ya. Sekarang ya sama temen-temen aku lebih nyamannya dibanding sama keluarga aku. Lebih have fun-nya ya di luar dibanding di rumah tuh, bener-bener ya bagi aku sih di rumah tuh kayak beban banget gitu. Tapi kuat gak sih kayak gitu? Capek gak sebenarnya? Ya dibilang capek banget, cuman ya gimana gitu, emang udah siklusnya hidup kayak gini. Kalaupun kita ngerasa capek terus kita mau nyerah, ya buat apa juga nyerah. Banyak loh yang harus kita hadapi setelah rintangannya ini nih, pasti ada lagi gitu. Ada lagi rintangan. Harus siap, nggak siap ya harus siap lah. Itu sih kayak sama adik-adiknya gimana sih hubungannya? Kayak misalkan kan katanya tadi sering banget sama teman-temannya. Nah kalau sama adik-adiknya gimana? Kalau sama adik aku, kebetulan adik aku lebih deket tuh sama adik yang kedua. Itu adik kedua tuh kelas 3 SMA, jadi ya di rumah juga tetap ngobrol sih, tetap komunikasi walaupun nggak sering, bukan nggak bareng-bareng ya. Emang di rumah juga walaupun aku sibuk gimana pun juga tetap sapa dia, tetap kayak ngajak ngobrol apa gitu. Yang berat banget sih. Tapi pernah nggak sih kayak ngerasa insecure sama cewek-cewek yang lain gitu? Aku insecure kebangetan, banget. Aduh, bener-bener insecure kebangetan tuh ya. Tapi nyadar nggak sih nggak semua cewek tuh bisa gitu? Iya sih. Kayak lu, kayak gini loh, lu insecure sama misalkan beberapa cewek gitu. Tapi lu nggak sadar gitu sebenarnya kalau misalkan tuh cewek tuh sebenarnya nggak bisa kayak apa yang kayak lu lakuin sekarang gitu. Kayak misalkan jadi anak pertama, beban keluarga ditambah beban kampus, itu kan nggak ada yang, ya belum tentu semua cewek tuh bisa gitu loh. Ya aku bisa nggak bisa ya karena aku juga punya tujuan hidup. Kenapa aku harus bisa ya, karena aku yakin dari semua rintangan yang aku lalui pasti suatu saat nanti itu pasti akan indah gitu. Ya bener sih, berat gimana gitu, walaupun iya sih orang-orang tuh nggak bakal tahu jadi aku kayak apaan. Dan ya kan? Dan karena kayak gini loh, semua orang tuh nilai kayak semua dari fisik gitu. Ya, betul. Nggak dari apa yang dia lakuin gitu. Sebenarnya kayak contohnya gini, ya ibaratnya kayak maksudnya titik yang jadi panutan buat cewek-cewek di Indonesia kan pasti semuanya Kartini kan. Struggle Kartini aja kayak gimana gitu. Maksudnya kayak gue pengen sih semua cewek tuh bisa kayak Kartini gitu, walaupun caranya beda-beda gitu kan. Maksudnya kayak ya udahlah, lu cewek, lu nggak usah insecure gitu. Saran dari gue tuh. Tetap aja. Yes. Ya namanya manusia tuh nggak ada kepuasan diri sendiri. Mau ya kan kacamata orang berbeda-beda. Misalkan lu ngomong gue itu cantik, tapi di mata orang lain tuh enggak. Gue tuh kayak gimana? Tapi kan seenggaknya ada yang bilang kalau itu cantik gitu, walaupun orang tua lu. Tetep aja
aja, itu nggak bikin apa ya statement buat kita harus percaya diri. Tetap aja banyak kacamata lain yang buat kita lebih kayak apa sih, enggak lah, kita tuh nggak kayak gini. Maksudnya ya apa ya, aku juga sebenarnya orangnya bener-bener insecure banget. Aku jarang update. Yang bikin lu bener-bener insecure tuh biasanya kalau apa? Kalau aku insecure banget kalau ya pertama sih aku kayak ngelihat fisik orang, itu bener-bener kayak aku ngerasa nggak puas. Aku kok kayak gini, orang kayak gitu, aku pengen deh kayak dia. Tapi segimanapun juga aku ya harus aku gitu, nggak Be yourself ya? Iya, Iya kan? harus gitu. Iya kan? Kalau misalkan lagi, ya contoh gini, lu udah insecure, ada masalah keluarga, masalah kampus, pernah me time gak sih biasanya? Me time-nya ya Cuma me time tuh perlu loh, serius. Me time tuh perlu banget buat semua orang gitu loh. Kayak apapun masalah lu gitu. Kalau lu nggak cerita sama orang, ya udah cerita sama diri lu sendiri. Anggap diri lu tuh kaca. Tuh. Pernah nggak sih me time gitu kemana atau apapun itu? ya aku orangnya tipe orang yang tertutup banget. Orang-orang tuh Introvert gitu? nggak terlalu juga sih. Oh, nggak terlalu introvert juga. Jadi gimana ya, aku tuh orangnya dilihat orang-orang tuh kayak aku tuh ceria terus, aku tuh penghibur dari ini semua. itu kelebihan dari dari lu gitu, dari lu Hai gitu kan, kayak gak banyak orang yang bisa berpura-pura bahagia, iya gak sih? Coba lagi cewek gini, buat pura-pura bahagia itu susah, apalagi bahagia beneran. Ya bener-bener. Iya gak sih? Coba gini, kita pura-pura bahagia aja nggak bisa, gimana mau bahagia beneran gitu loh. Untuk me time-nya sendiri biasanya gimana? Me time-nya aku, ya aku kadang kalau udah bener-bener pusing banget, suntuk banget ya, aku keluar rumah. Mau itu sama teman-teman aku, sendiri juga aku bisa. Jadi kayak aku lagi bener-bener stres, temen aku nggak bisa ada yang nemenin aku, ya udah aku me time sendiri. Maksudnya ya cuci mata sendiri gitu, kayak aku pengen makan ini deh, ya udah aku pengen makan ini, ya udah itu kan buat diri aku puas tuh, kayak oh BM aku terpenuhi. Yang penting seneng untuk diri sendiri, betul. walaupun orang lain bodo amat gitu loh. Ini gue gitu kan. Iya. Kuliah jurusan Manajemen manajemen. Sekolahnya di SMK Negeri 2, aku alumninya Tata Busana. Agak mencong ya. kenapa mencong gitu loh? Kenapa dari Tata Busana ke manajemen? Yang diincar dari manajemennya itu apa? Kenapa nggak lanjutin aja di Tata Busananya gitu loh? Sebenarnya gini, ini nggak apa-apa ya cerita. Nggak apa-apa, cerita aja. Sebenarnya dulu tuh aku pas waktu SMK tuh bener-bener salah masuk jurusan. Oh, kecelakaan. Bukan kecelakaan lagi. Kenapa? Jadi emang aku tuh awalnya pengennya SMA. Cuman ya orang tua aku pengennya aku SMK. Jadi ya faktor karena orang tua juga, bukan karena kemauan. Tapi lu seneng gitu ngejalaninnya apa enggak? Awal-awal mah ya kayak ya karena aku kayak mandangnya oh Tata Busana fashion doang kayak gini, kayak aku tuh sepelein, belum terjun, kayak cuman dilihat dari garis besar aja oh kayak gini. Ternyata pas begitu terjun, sumpah itu emang beda banget dari ekspektasi. Ekspektasi nggak sesuai dengan realita. Aduh kayak kelelep banget, bener-bener selama 3 tahun tuh ya aku nangis terus. Terus? Bener-bener aku kalau ada tugas emang sih aku tanggung jawab. Cuman ya terpaksa, ya gimana nggak mau dipaksa ya, aku harus. Kalau udah terjun ke dunia itu gitu. Iyalah, kalau aku pun berhenti juga aku nggak bakal bisa keluar dari ini. Kalaupun aku berhenti ya, aku pasti mades lah, maksudnya aku nggak bisa sekolah lagi gimana. Jadi jalanin walaupun berat banget cuy. Terus kenapa bisa masuk ke jurusan apa tadi? Manajemen. Nah, kalau manajemen itu emang aku sendiri, maksudnya emang apa ya, dari kecil juga aku pengennya jadi pengusaha gitu. Aku dari kecil emang kayak apa ini jadiin apa ya, kayak balas dendamnya gitu apa gimana? Atau mungkin ya kayak tadi jurusannya Tata Busana kita bikin rencana gimana pas kuliah kita manajemen. Nah gimana cara biar busana itu itu kan bisa jadi nggak sih? Iya nggak sih? Iya benar. Kan? Aku ada pikiran walaupun aku yang 3 tahun ini salah masuk jurusan, tapi aku yakin semua ini ada hikmahnya pasti. Walaupun aku bilang ini mah pasti salah jurusan, ya udahlah, mau gimana pun juga aku harus ubah pola pikiran aku.
3 tahun juga nggak mungkin kan aku, walaupun terpaksa nggak ada ilmu pasti ada walaupun sedikit Iya, yang aku pegang. Nah, tapi seenggaknya dasar-dasarnya itu udah kita paham iya, gitu kan. iya, jadi aku kenapa milih manajemen? Nah, ini bisa diolah. Aku bisa jadi loh pengusaha desainer gitu. Walaupun belum kan, bukan enggak, belum Iya, kan, belum pasti akan gitu loh. Amin. Nah, kesibukan selain kuliah itu tuh apa sih sekarang ya? Sekarang aku sibuknya ya Selain kuliah apa gitu? dulu, kalau sekarang aku paling ya nugas terus. Kalau dulu sempet sih aku ikut organisasi itu BEM. Jadi anggota biasa sih, cuman kan buat pengalaman aja gitu dari anggota. Termasuk orang yang vokal nggak di organisasi? Enggak juga. Kenapa? Karena aku kurang percaya diri juga sih. Yang bikin kurang percaya dirinya itu apa sih biasanya? Aku tuh takut pendapat aku nggak sesuai dengan pendapat orang lain, takut aku tuh ya disalahin sama orang lain, kayak orang lain tuh nggak mau dengerin aku gitu, kayak apa sih pendapat lo itu kayak gitu banget, nggak guna. Udahlah, jadi aku kayak ya udahlah, aku iya aja ikut organisasi juga kayak. You must to be brave cuy. Serius, lu harus berani. Lu tahu nggak sih yang demo di Jakarta waktu OBL itu, yang cewek bawa rokok? Iya, tahu. Nah, yang pakai itu tuh. itu keren banget sih, serius. Benar. Karena gini loh, buat menyampaikan, nah ini kan namanya pendapat ya, pendapat mau terima atau enggak itu ya terserah gitu loh. Iya nggak sih? Ini pendapat gua, lu nggak nerima juga nggak apa-apa gitu, ngerti nggak sih? Iya kan? Ya mungkin lain kali kalau masuk organisasi, saran ya, karena saya juga basic di organisasi gitu. Kalau vokal ya vokal aja sekalian gitu, terlepas lo mau didengar atau enggak gitu. Lebih ketakut sih. Jadi aku ya emang lebih ketakut gitu, takut ya, banyak takutnya. Walaupun emang namanya organisasi ya buat pengembangan diri kita kan? Iya, harusnya. Iya. Cuman akunya bukan kurang diasah, emang akunya orangnya nggak mau gimana gitu. Intinya sih gini ya, you must to be brave cuy. Lo harus berani gitu, apapun itu. Kayak lu jangan mau kalah sama cewek-cewek yang lain, lu jangan mau kalah sama cowok-cowok yang lain gitu loh. Lu harus bisa jadi apa ya, unik. Lu misalkan gini loh, kalau digambar gitu, kayak gua gambar, kayak saya gambar gitu. Ya emang kita nggak bisa gambar realis gitu, tapi kita gambar abstrak. Dan misalkan kita gambar apapun itu, ya lu tahu gitu, oh ini mah Daniel, oh ini mah Daniel, oh ini mah Daniel. Dan lu juga harus bisa begitu gitu, ya nggak sih? Oh ini masih Luha ini yang begini-begini, oh ini masih Luha ini yang begini-begini. Terus beda dari yang lain, harus unik tuh. Iya, aku juga sebenarnya insecure parah yang orang yang bisa good speaking, yang benar-benar lebih berwawasan luas. Aku lebih ke insecure tuh lebih ke orang yang kayak gitu daripada ke fisik yang lebih cantik tuh. Aku lebih insecure yang orang yang berwawasan luas, yang benar-benar good attitude banget. Nah itu harus sih. Banget. Itu harus serius. Sama sih gue juga kayak. Ya pasti ini udah klise lah. Kayak orang yang misalkan biasa dijawab, pasti gue mah awal-awal juga masih malu-malu, cuma karena kebiasaan aja ya. Tapi itu bener gitu loh. Dan terakhir mungkin ya, pesan lu buat cewek-cewek di luar sana yang punya masalah hidup kayak lu tuh apa sih? Pesan dari gue. Dari Luhai. Iya, dari Luhai. Dari Luhai itu pesannya. Ini maksudnya lu tuh Luhai gitu tuh, lu. Biasa dipanggil Hai. Oh, enggak, beda Oh, aja yaudah, gitu. oke. Lu gitu kan. Luhai. Hai, lu. Ya, dari Luhai itu pesannya, walaupun segimanapun masalah kalian, apapun masalah kalian di depan itu, kalian harus dihadapi. Nggak boleh kalian nyerah sedikit. Oke, ngeluh boleh, tapi nyerah tuh nggak boleh. Karena masalah tuh apa gunanya kalau bukan diselesain tuh? Kenapa harus nyerah gitu? Apa gunanya kita buat nyerah? Jadi segimanapun masa lalu, segimanapun lu ngerasa terpuruk, lu ngerasa down banget, ya lu hadapin. Karena nggak selamanya hidup lu tuh ada di titik itu terus. Hidup kan berputar cuy. Itu tuh dengerin buat cewek-cewek karena iya lanjut. Jadi ketika lu sekarang lu lagi ngerasa down nih, nggak selamanya lu ngerasa down. Pas
pasti ada masanya lu ngerasa bahagia, ada masanya lu ngerasain bener-bener have fun banget gitu. Ya udah gitu, nikmatin aja lagi masa lu down. Ya udah, pasti bahagia tuh pasti, dan sebaliknya ketika lu bahagia pasti diputar lagi. Gitu terus sih. Karena gini ya, maksudnya lu jangan pernah ngelihat enaknya jadi yang begini, enaknya jadi begini. Ya mungkin karena yang lu ituin juga tuh pengen jadi kayak lu gitu. Sekarang kayak lu, misalkan lu anak pertama susah kan, terus kayak S1 maksudnya skripsi, yang nggak semua cewek kayak gitu, kayak enaknya jadi lu bisa begini, hidupnya ketawa terus. Ya lu nggak tahu aja lu itu gimana kan. Bener, temen-temen aku sendiri, temen deket aku aja bahkan bilang, ih lo enak banget nggak ada masalah. Nah, lah kata itu siapa? maksudnya kayak lu bahagia anjing, itu hebat sih. Maksudnya yang bisa berpura-pura bahagia bagi cewek itu hebat sih. Sama gini, arti cantik buat lu tuh apa sih menurut lu gitu? Arti cantik menurut lo itu ya, aku mah nggak terlalu ke fisik. Cantik tuh ya cantik pribadi dari hati loh. Karena ya seperti tagline kita, cantik itu meskipun gitu, bukan apapun itu, bukan lu cantik karena lu ini, lu ini gitu loh. Iya nggak sih? Cantik tuh bukan kayak lu tuh cantik, lu bulu matanya bagus, rambutnya badai, badannya bukan. Intinya mah be yourself. Iya. Ya kan? Be yourself and be brave. Itu aja sih. Tuh mungkin pembahasan kita bersama salah satu wanita saat ini gitu, bersama Luhai dari episode pertama, cewek cantik, bersama saya Alien, Viral Friend, dan Saya Luhai. thank you. Tunggu episode selanjutnya. Bye.